selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor telekomunikasi dan beberapa yang di request. Pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, kesembilan Baja, kesepuluh TKIM, dan terakhir INKP. Langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang ditutup di harga 7.600 menguat 2,35%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di box kemarinnya ISAT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISAT mantul dari area support, dulunya itu resisten kuat semenjak Juli 2022. Dan karena mau bagi dividen, kemungkinan masih bisa ada tarikan. Untuk ISAT, target ISAT 8.000 ya. Terdekatnya itu peluang besar tanggal 25 Mei bagi dividennya, berarti minggu depan di hari Kamis kumdetnya. Untuk ISAT dengan nilai 255. Kalau harga sekarang berarti yang nggak nyampe 4% ya masih oke lah ya, masih bisa naik. Kalau dilihat dengan Elliott Wave ya dia di dalam perjalanan wave 5, mungkin 8.000 atau maksimal 8.300 itu ya area tes ini nih. Area ini arahnya, jadi masih bisa harusnya ISAT lanjut naik. Jadi seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 1.960 menguat 2,43%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di bekas semuanya Excel diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Excel rebound dan besok peluang besar uji 2000 ya. Moga aja market rebound besok. Kalau dilihat Asia hari ini tuh rata-rata hijau pekat ya, di atas 0,5% naikannya. Semoga aja momentumnya besok ISG ditarik naik. Kalau ya, kalau melihat saham telekomunikasi ya arahnya peluang besar pada ke atas. Akan uji resistennya Excel di 2000 itu. Jadi harusnya sih masih oke, apalagi dia baru bagi dividen ya. 16 Mei terus langsung naik tuh. Jadi Bapak Ibu yang dapat dividen dapat capital gain lagi nih. Ya cuman memang dividennya nggak nyampe 3%, 2% lebih aja. Seperti itu. Untuk Excel akan uji 2000-nya. Peluang besar ke atas besok rebound. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.990 menguat 0,25%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar semuanya TLKM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM yang masih tertekan kalau ditarik tren dari bawah, yaitu masih dalam uptrend channelnya. Nih memang sempat offset naiknya tapi kemudian dibuang. Ini level psikologis mestinya aman. Kemungkinan besok Telkom rebound. Pokoknya Telkom tuh di atas 4.000 oke. Kalau besok misalnya dia turun lagi di bawah 3.950, indikasinya ke 3.800. Masih bisa turun sekitar 3-4%. Dari the wall 3.950. Tapi nggak masalah, makin murah. Hold aja. Telkom nggak perlu pakai cut loss juga. Kalau Bapak Ibu beli di 4.400, area atas ini juga nggak masalah, tinggal average down aja, sabar menunggu ya. Ini juga dia itu kan berhasil break dari neckline double topnya. Sebelumnya double top tapi memang turunnya sedikit dan bertahan. Ini harus dijaga nih untuk TLKM. Dan ya momentumnya sih masih oke ya. TLKM masih uptrend. Yang penting bergerak di atas 4.000. Nanti kalau dia 1-2 bulan ke depan di atas 4.200 tuh makin oke untuk Telkom. Targetnya 5.000 tahun ini. Semoga tercapai di akhir tahun nanti ya targetnya. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 56 terkoreksi 1,75%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya Friend didistribusi. Ini kena buang ya. Friend sudah di bawah 60 jelek. Langsung saja ke teknikalnya. Friend kelihatan volume mulai ada besar ya, cuman saya skip aja dulu di bawah 60. Kecuali nanti 1-2 minggu ke depan dia kembali ke atas 60, bisa Bapak Ibu perhatikan. Tapi kalau nekat masih yakin Friend ini nggak ke 50, ya Bapak Ibu harus siap stop loss ya, buruk-buruknya di 53, 52, 51 tuh jangan diharap lagi lah. Dari harga sekarang ya paling maksimal ya cut lossnya tuh 10%, itu wajar dan nggak apa-apa. Bapak Ibu pindahkan ke saham yang lain yang lagi uptrend untuk nutup kerugiannya ya, walaupun nggak langsung bisa banyak, yang pastinya lebih aman lah daripada Bapak Ibu berharap Friend dekat dengan 50 itu sangat beresiko. Tiba-tiba dibuang dan dilengketin 50 kan sayang. Seperti itu ya untuk Friend. Jadi kalau saya lebih ke wait and see dulu lah untuk Friend. Tunggu aja dia 60. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang ditutup di harga 498 menguat 2,46%. Kalau dia transaksi asing net buy.
Kalau di broker sebenarnya era diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, era oke ya, kelihatan konsolidasi volumenya besar, berarti kondisi seperti ini tetap boleh pakai 450 itu support sandaran, toleransinya, koreksi EBC-nya itu nggak boleh turun dari itu. Dan kalau mau beli harga sekarang juga ya memang sudah agak tinggi tapi masih oke lah untuk dibeli ya, tinggal nunggu tembus 500 dan konfirmasi bertahan perubahan praksi harga, siap-siap 550. Jadi potensi upside-nya masih bisa hitung seperti ini. Stop loss-nya ya sekitar 10% lah. Ya wajar itu. Target profit ya 10 sampai 13%. Ini bisa jadi nanti double bottom. Seperti ini gerakannya. Jadi seperti itu untuk era masih oke. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, jagain aja. Kalau udah di atas 10% atau di atas 5%, sisakan setengahnya. Misalnya, hitung aja nih berapa persen misalnya Bapak Ibu dapat dari bawah ya. Anggap aja beli di 470. Nah, sekarang posisinya kan 6%. Ya, pasang aja auto stop loss profit di harga 3%. Misalnya di harga 480. Kalau dia jelek-jeleknya turun ke 480, Bapak Ibu TP. Dah, jangan peduli seperti itu ya. Jadi kalaupun ternyata turun ya Bapak Ibu jelek-jeleknya dapat 24%. Anggap aja upah nunggu ya. Berharap profit besar ternyata nggak sesuai plan, dia turun dulu. Ya biarkan sisakan, nanti beli lagi di harga Bapak Ibu mau beli. Kalau misalnya turun seperti itu ya. Jangan diharap dulu ke atas. Kalau memang dia turun TP dulu setengahnya minimal, udah TP. Biasanya saya seperti itu, tapi memang kadang habis TP dia naik ya, itu di luar kendali juga, nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri, seberapa cukup kita merasakan profit. Yang penting tuh portofolionya bertumbuh. Apalagi kalau sudah di atas 20%, 30%, kadang saya ada mendengar cerita, DM udah tahun-tahun lalu udah profit 20%, 30% gara-gara berharap profitnya lebih besar. Ternyata setelah setahun hold tiba-tiba balik ke BEP. Itu menurut saya ya, kalaupun sudah profit 30%, sisakan 15% lah. Buruk-buruknya dapat lah profit daripada BEP. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk era peluang besar besok uji level psikologis resisten 500 perubahan praksi harga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 675 menguat 0,74%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikal. MTEL bagi teman-teman yang sudah dapat dividen kemarin payment date-nya tanggal 17 dan MTEL nggak kemana-mana tapi perlu meningkat. Tinggal nunggu waktu aja nih. TLKM-nya rebound juga nih. Ini udah di level psikologisnya. Di harga area support, area demand harusnya 650 dijaga dan kemungkinan besar juga nggak turun lagi dari 665. Kecuali memang ISG drop ya. Besok tiba-tiba dibuang cukup dalam turunannya ya bisa aja. Tapi kalau nggak aman aja ya siap-siap ke atas. Memang lagi downtrend. EMA 20-nya juga cross ke bawah kan. EMA 60. Nah ini yang bagusnya nih. MACD-nya mulai melandai. Mulai mengarah ke atas garis biru. Ada peluang bisa naik. Ya semoga aja 1-2 bulan ke depan dia balik ke atas 750, 740 ini. Untuk MTEL seperti itu. Untuk MTEL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2010 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan samanya Tebik hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tebik lagi konsolidasi dan ya nggak kemana-mana nih. Tektok-tektok aja di dari 2000 sampai 2100 ya lumayan juga tuh di tektokin. Beli di bawah jual di atas kan kadang dapat nih. Nekat-nekatan aja model pola seperti ini. Kalau Bapak Ibu ketemu saham yang udah 1-2 minggu seperti itu tuh nekat aja beli. Belinya dekat-dekat support dapat 3% bungkus atau 4% bungkus. Nggak usah berharap besar dulu tektok-tektok seperti ini. Tapi kalau misalnya setelah Bapak Ibu TP dia lanjut ke atas, ya mau nggak mau kalau nekat beli buy on break, beli harga atas lah, tapi jangan terlalu atas. Ya misalnya dia tembus 2100, Bapak Ibu beli di 2120 ya nggak masalah karena targetnya masih bisa ke 2200 sampai 2250. Seperti itu ya untuk Tebik. Kalau kondisi seperti ini lebih aman kalau dia sudah di atas 2100. Itu lebih amannya untuk Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1010 menguat 5,2%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Tower bagus, dia kembali ke atas 1000. Ini aman dan dia juga baru bagi dividen tanggal 16 Mei dan ya sudah ex-date kemarin tanggal 17. Cuman nggak nyampe 2% juga dan dividennya trap naik. Oh ini aman nih. Harusnya nih valid breakout.
Ya, pokoknya risknya kecil, paling 3% kalau Bapak Ibu nekat, atau 4% lah. Cut lossnya dengan target, tarik aja 1100. Ini tutup aja nih. Minim-minim dia menguji 1080-nya. Trendline downtrendnya ini. Dan bahkan ya bisa sampai 1100. Nekat aja nih. Kelihatannya sih false break. Dia turun dan naik lagi. Udah, ini seperti nyaman. Ya seperti ini nih, nekat aja. Kalau ternyata turun lagi ya udah, out aja. Berarti memang gagal. Seperti itu aja. Namanya trading kan nggak mungkin sempurna karena kita nggak bisa mengendalikan market. Kita hanya bisa bereaksi. Dan ini ada juga pola pattern flag. Indikasinya juga oke nih. Harusnya sih aman di atas 1000 atau 980 toleransinya untuk tower. Seperti itu untuk tower. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Baja yang ditutup di harga 141 menguat 0,71%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Baja diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh, Baja nih sering crossing barang kayaknya ya. Kenapa? Kelihatan dari volumenya nggak rapi dan kadang muncul, kadang hilang, kadang tebal. Nah, seperti itu. Saham seperti ini nih nggak cocok kalau untuk di tradingkan swing ya. Yang cocoknya seperti ini nih di scalping aja. Kalau lihat ada momentum, masuk, jual, atau jangan beli di pucuk. Itu aja, beli dekat-dekat support. Ya, atau strategi lain yang saya ajarkan di grup tuh, di grup scalping juga ada. Kalau Bapak Ibu tertarik ikut kelas scalping Borneo Trader di tanggal 28 Mei, hari Minggu depan, itu akan diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart lebih kecil, melihat running trade, dan juga membuat trading plan untuk scalping ataupun untuk swing trade, buy on support, buy on panic, itu di kelas scalping. Ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu. Kalau tertarik langsung join aja, di klik link yang ada di deskripsi. Tapi kelasnya berbayar. Seperti itu ya. Jadi untuk Baja, kalau Bapak Ibu melihat secara teknikal, berharap masih di Baja ini untuk swing, ya memang dia tuh level psikologisnya itu 150. Nah ini kelihatannya kan lagi konsolidasi, cuman volumenya ini yang kadang muncul kadang enggak, ya ini di create seperti itu ya. Tapi kalau berminat, stop loss saja kalau dia tutup di bawah 136 atau 135 itu, tinggalin aja. Kalau dia membentuk low baru yang setelah sebulan lebih ini dipertahankan, ya 1,5 bulan nih dipertahankan. Kalau jebol berarti udah nggak ada yang mau nahan. Ya udah, peluang besar turun lebih dalam. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Untuk Baja, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 5.825, terkoreksi 0,42%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya TKIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TKIM lagi berjuang untuk naik. Nih gara-gara IPS ya dia turun nih. Saya kurang update nih untuk TKIM, dan ya level psikologis yang harus dijaga 5.700. Kalau dilihat yaitu area juga dulunya support kuat yang harus dijaga ya. Jadi kondisi seperti ini menurut saya sih bisa teknikal rebound juga. Kalau market mendukung 1-2 hari ke depan atau minggu depan rebound nih, kemungkinan besar TKIM akan konsolidasi. Supportnya 5.800 atau 5.750 itu, dan resistennya di 6.000. Jadi naik turunnya itu sekitar 3-4%. Nah ini lumayan nih. Cut loss aja 2,5%, 3%. Udah, cut loss aja kalau dia membentuk low baru. Itu aja. Peluang besar sih konsolidasi, kemungkinan besar TKIM. Yang penting ISG aman. Besok rebound sih oke. Aman. Konsolidasi untuk minggu depannya. Targetnya ya 6.000 sampai 6.100. Itu arah reboundnya. Untuk reversal sepertinya belum, apalagi ISG yang masih tertekan. Seperti itu. Untuk TKIM, langsung saja ke saham terakhir. Ada INKP yang ditutup di harga 7.250, terkoreksi 1,36%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya, INKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, INKP terus membentuk higher low, cuman nggak membentuk higher high ya. Dan kalau kondisi seperti ini lebih aman kalau INKP sudah di atas 7.600. Di atas EMA 60-nya nih aman. Dan kalau nekat beli harga sekarang, pakai aja supportnya 7.000. Turun di bawah itu tinggalin. Ini memang di harga pertengahan. Tapi kalau siapa tahu besok dia koreksi dulu, tangkap aja pisau jatuh. Tapi ini disclaimer on ya. Di area 7.100 itu udah bisa. Biar risknya kecil. Paling cut lossnya berapa nih? 3% atau 4%. Dari harga sekarang kalau kita hitung 4%-an cut lossnya. Apalagi kalau dapat di harga bawah ya 3%-an. Seperti itu ya. Untuk INKP sama polanya, kemungkinan besar kalau aman-aman aja ISG di atas 6.600
atau di atas 6.700 kalau besok rebound. INKP itu konsolidasi, supportnya 7.000, resistannya 7.500 untuk INKP. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.